Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Matius, pasalnya yang kelima. Matius pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ke-12, yang berkata demikian. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dicela dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tema perenungan kita pada sini adalah kebahagiaan di balik penderitaan. Konteks perikop yang kita baca pada saat ini memperlihatkan bagaimana ketika Yesus memberikan sebuah khotbah atau ucapan-ucapan bahagia, baik kepada orang banyak yang pada saat itu ingin mendengarkan dia maupun kepada murid-muridnya. Yang paling terpenting di sini, saudara, mari kita melihat apa maksud dari kata berbahagia yang dikatakan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Pada ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sebagai manusia lupa untuk bersyukur, lupa untuk memasyurkan nama Allah ketika kita mendapatkan sebuah rezeki, sebuah hasil dari apa yang telah kita lakukan. Terkadang kita lupa untuk bersyukur. Di sini pada ayat yang ketiga mau menjelaskan kepada kita agar kita sebagai umat tidak melupakan Allah. Artinya tidak apa-apa kita miskin secara materi atau ekonomi, tetapi janganlah kita miskin rohani. Artinya miskin rohani ya itu, saudara, kita melupakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita melupakan Allah. Kemudian saudara, pada ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terkadang saudara, dalam kehidupan kita mengalami banyak cobaan, banyak penderitaan, yang tentunya itu mendukakan hati kita. Namun yang jadi masalah di sini, saudara, terkadang kita lebih mencari kebahagiaan di dunia. Lebih mencari kebahagiaan di dunia yang bersifat semu. Kita dibutakan oleh kebahagiaan dunia sehingga kita berpikir bahwa kebahagiaan dunia itu bisa memberi jalan kepada kita, bisa memberikan solusi kepada kita. Pada ayat yang keempat ini mengatakan bahwa tidak ada penghibur yang sejati selain Allah sendiri. Artinya ketika kita berasa dalam kedukaan yang begitu besar, marilah kita mencari Allah. Marilah kita mencari Allah di tengah-tengah kesusahan yang kita alami. Kemudian pada ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan ketika kita tidak punya kesadaran untuk memberi kasih kepada sesama, ketika kita tidak punya kesadaran untuk menerapkan apa yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi sesama, tentunya tidak akan ada kedamaian, tentunya tidak akan ada ketentraman dalam kehidupan kita. Di sini pada ayat yang kelima ini mau menekankan kita bahwa marilah kita menjadi orang yang lemah lembut terhadap sesama, menerapkan kasih terhadap sesama. Dengan begitu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah atau apa yang diinginkan Allah untuk kita perbuat, mengasihi sesama. Kemudian pada ayat yang ke-6 saudara berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di sini mau memperlihatkan kepada sisi kemanusiaan kita. Kita sering sekali melupakan kebenaran. Kita sering kali hidup di dalam kebohongan. Kita sering senang ketika kita berbohong. Kita merasa bahwa
kita sudah melakukan hal yang baik, meskipun itu bohong yang baik ya saudara. Ingat saudara, terkadang kita berbicara bahwa itu bohong yang baik, bohong putih ya. Bohong putih tidak ada saudara. Kalau bohong putih tentu ada. Seperti itu. Kita diantar untuk terus berada dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan berkaitan dengan kebohongan saja, tetapi menerapkan apa yang benar, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dengan begitu, di dalam firman Tuhan ini kita dikatakan akan dipuaskan. Artinya kita akan mendapatkan suatu hadiah atau suatu kebahagiaan yang sejati yang asalnya daripada Allah. Ketika kita betul-betul mencari kebenaran di tengah-tengah kesalahan-kesalahan yang ada di dunia ini. Kemudian ayat yang ke-7 saudara berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Di sini dia mau memperlihatkan kepada kita agar kita terus bermurah hati, tidak hanya kepada seusia kita, tidak hanya kepada sesama kita, tetapi di luar dari komunitas kita, artinya di luar dari kepercayaan kita. Misalnya ada agama lain, kita harus bermurah hati kepada mereka. Kasih tidak memandang status apapun. Kasih itu harus kita terapkan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Baik kepada orang yang tua, orang yang muda, kasih itu harus tetap sama. Kemudian pada ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di sini menekankan kita untuk terus mencari Allah, untuk terus hidup di dalam Allah, dan tidak pernah meninggalkan apa yang dikehendaki Allah. Kemudian ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Sama seperti tadi saudara, bayangkan ketika kita tidak bisa untuk hidup berdampingan dengan orang lain, tentunya kesejahteraan itu tidak akan ada. Artinya kita tidak hidup untuk orang lain, tetapi kita hidup untuk sesama kita, semua komunitas yang ada di sekeliling kita. Mari kita menjadi orang yang membawa damai di kehidupan kita, terlebih di kehidupan keluarga kita, di lingkungan kita, dan tentunya di lingkungan orang banyak. Pada ayat yang ke-10 hingga ke-12 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira karena upah besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di sini memperlihatkan kepada kita atau memperlihatkan konteks yang sedang saat ini kita alami. Adanya bencana alam, adanya tindakan radikalisme, adanya berbagai macam problem yang terjadi sosial dan lain sebagainya, mau memperlihatkan kepada kita bagaimana kita harus bertahan, bagaimana kita harus terus bertekun kepada Allah, karena kebahagiaan sejati ada datang. Radikalisme mau mengacaukan berbagai macam sudut pandang keagamaan, membawa agama lain sehingga itu bisa memicu terpecah belahan antara agama-agama, permusuhan dan lain sebagainya terjadi, dan tentunya itu akan menimbulkan berbagai banyak konflik dan lain sebagainya, saudara. Tapi Tuhan di sini mengatakan jangan sampai kita meninggalkan iman kita, jangan sampai kita tergoyang oleh berbagai macam permasalahan yang ada di dunia ini. Bencana alam, mari kita hidup dalam kasih. Ketika kita melihat ada bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita, mari kita salurkan bantuan kita, baik secara materi, doa. Tentunya itu sangat berpengaruh terhadap mereka. Ketika ada tindakan radikalisme, jangan jadi orang-orang yang sok tahu, atau jangan jadi orang-orang yang lebih mengetahui tentang nilai-nilai agama. Tetapi mari kita terus bertekun dalam doa, dan yang paling penting saudara, jangan pernah meninggalkan iman saudara. Jangan pernah, karena Tuhan akan terus berada bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mau memperlihatkan kepada kita agar kita hidup di dalam Dia, agar kita hidup dalam kehendak-Nya. Karena kebahagiaan sejati ada di balik penderitaan yang kita alami di muka bumi ini. Marilah kita terus mencari Allah. Marilah kita terus hidup di dalam Allah. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak miskin rohani. Marilah kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Marilah kita terus mencari Allah di tengah kedukaan yang kita alami. Marilah kita menjadi orang yang murah hati. Marilah kita menjadi orang yang terus berkenan kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan iman saudara, karena Allah begitu mengasihi kita. Firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, membawa kita kepada
berpengharapan terus kepada Allah. Karena firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi bekal untuk kita, umat yang percaya, atau bahkan untuk kita semua orang Kristen terus percaya kepada Allah. Terpujilah nama Allah. Amin.